Berlinang air mata karena corona. Ya, mungkin itu adalah kalimat yang paling cocok untuk menggambarkan situasi dunia saat ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine. Dan saya adalah seorang siswa SMP kelas 9 yang pada tahun ini tidak jadi mengikuti ujian nasional karena dampak dari virus corona. Atau saat ini orang-orang biasanya menjuluki angkatan kami adalah angkatan jalur corona. Wow, ini adalah hal yang sangat lucu buat saya. Oke, pada podcast saya kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang sangat-sangat penting, yaitu tentang dampak virus corona terhadap pendidikan Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu virus corona dan bagaimana dampaknya bagi dunia, khususnya bagi Indonesia. Kita semua tahu bahwa saat ini dunia diresahkan oleh yang namanya virus corona. Ya, virus ini adalah virus mematikan yang menyebar dengan sangat cepat hingga memakan banyak nyawa. Tapi, kita tetap harus bisa mengakui bahwa virus ini ada karena ulah kita sendiri sebagai manusia. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa virus ini diperkirakan berpusat dari salah satu kota di Cina yaitu Wuhan, di mana di sana ada pasar yang bisa dibilang sangat-sangat kotor dan menjadi tempat jual beli segala jenis hewan, termasuk hewan liar. Dan yang paling parahnya adalah hewan-hewan liar yang mereka beli terkadang bukan untuk dipelihara, tapi untuk dikonsumsi atau dimakan dengan mentah. Coba teman-teman bayangkan itu. Karena kelakuan kita yang seperti ini, akhirnya diri kita sendiri pun mendapat dampak atau akibat yang kurang baik dari kehadiran virus ini. Banyak nyawa yang mati sia-sia. Kita tahu bahwa setiap harinya di dunia ada jutaan nyawa yang mati karena virus corona. Perekonomian dunia juga menjadi hancur. Kita tidak bisa lagi bersosialisasi. Segala aktivitas kita pun dilakukan hanya dari dalam rumah. Dan salah satunya adalah kegiatan belajar yang semulanya dilakukan secara formal di sekolah, kini harus dilakukan secara online dari rumah. Atau saat ini kita mengenalnya dengan metode home learning. Tidak bisa dipungkiri, dampak corona membuat sistem pendidikan di Indonesia terjeda. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa kegiatan belajar online tentunya sangat tidak efektif bagi para pelajar. Saya sendiri merasakannya, dan mungkin juga teman-teman di luar sana merasakan hal yang sama dengan saya. Dalam kegiatan home learning ini, para siswa hanya fokus untuk mengerjakan tugas atau latihan soal yang diberikan oleh para guru. Dan tentu, hal ini membuat pemahaman para siswa menjadi sangat menurun terhadap tema pembelajaran, karena tidak ada penjelasan yang diberikan oleh guru. Begitu banyak juga tugas yang diberikan oleh para guru, sehingga para siswa terkadang menjadi stres atau merasa tertekan di tengah pandemi ini. Hal lain juga yang membuat metode home learning ini menjadi tidak efektif adalah bahwa dalam metode ini, para siswa harus menggunakan gadget sebagai wadah atau media pembelajarannya. Tapi masalahnya adalah, tidak semua siswa memiliki gadget dan bahkan tidak mampu untuk membelinya. Kalau bicara soal kesulitan home learning juga, tidak hanya siswa yang mengalami kesulitan, tapi guru-guru juga mengalami kesulitan dalam menggunakan metode ini. Karena dalam metode ini, guru-guru harus bisa mencari ide agar pembelajarannya tidak terhenti. Ya, walaupun hanya sebagian siswa saja yang mengikuti pelajaran yang dilakukan secara online ini. Teman-teman, hal ini tentunya harus menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kita saat ini, terutama bagi kami para pelajar. Karena kalau wabah ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama, maka para pelajar di Indonesia juga akan terus mengalami kesulitan dalam belajar seperti yang terjadi saat pandemi ini. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita semua harus mengambil langkah yang bijaksana.
agar pandemi ini dapat terselesaikan dan para pelajar juga bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar di sekolah seperti sedia kala. Sebenarnya simple. Kita tinggal mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan social distancing saat kita berada di luar rumah. Karena ini hanya sementara, bukan selamanya. Oke, sekian podcast saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena teman-teman juga sudah mendengarkan podcast saya.